Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat datang di channel Sharing Kehidupan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tentang 4 kunci memilih pasangan hidup. Terikatnya jalinan cinta dua orang insan dalam sebuah pernikahan adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam syariat Islam yang mulia ini. Bahkan, kita dianjurkan untuk serius dalam permasalahan ini dan dilarang menjadikan hal ini sebagai bahan candaan dan main-main. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang seriusnya dianggap benar-benar serius dan bercandanya dianggap serius: nikah, cerai, dan rujuk. Salah satunya dikarenakan menikah berarti mengikat seseorang untuk menjadi teman hidup, tidak hanya untuk 1-2 hari saja, bahkan seumur hidup. Jika demikian merupakan salah satu kemuliaan syariat Islam, bahwa orang yang hendak menikah diperintahkan untuk berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Sungguh sayang, anjuran ini sudah semakin diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Sebagian mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat, seperti pacaran dan semacamnya. Sehingga mereka pun akhirnya menikah dengan kekasih mereka tanpa memperhatikan bagaimana keadaan agamanya. Sebagian lagi memilih pasangannya hanya dengan pertimbangan fisik. Mereka berlomba mencari wanita cantik untuk dipinang tanpa peduli bagaimana kondisi agamanya. Sebagian lagi menikah untuk memupuk kekayaan. Mereka pun meminang lelaki atau wanita yang kaya raya untuk mendapatkan hartanya. Yang terbaik tentu adalah apa yang dianjurkan oleh syariat, yaitu berhati-hati, teliti, dan penuh pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, serta menimbang anjuran-anjuran agama dalam memilih pasangan. Namun sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe dulu channel Sharing Kehidupan. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin konsultasi mengenai permasalahan kehidupan, Anda bisa hubungi Fitri Asita, seorang konselor Islami, di nomor 082337371075. Baik, saya lanjutkan lagi. Setiap muslim yang ingin beruntung dunia dan akhirat, hendaknya mengidam-idamkan sosok suami dan istri dengan kriteria sebagai berikut. 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah kriteria yang paling utama dari kriteria yang lainnya. Maka, dalam memilih calon pasangan hidup minimal harus terdapat 1 syarat ini. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sedangkan takwa adalah menjaga diri dari azab Allah Ta'ala dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka, hendaknya seorang muslim berjuang untuk mendapatkan calon pasangan yang paling mulia di sisi Allah, yaitu seorang yang taat kepada aturan agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan memilih istri yang baik agamanya. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka, hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya, kalau tidak demikian niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahlah dengan dia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Hadis riwayat Tirmizi. Jika demikian, maka ilmu agama adalah poin penting yang menjadi perhatian dalam memilih pasangan. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, padahal dia tidak tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang olehnya. Dan disinilah diperlukan ilmu agama untuk mengetahuinya.
Maka pilihlah calon pasangan hidup yang memiliki pemahaman yang baik tentang agama. Karena salah satu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah memiliki pemahaman agama yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan akan dipahamkan terhadap ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang kedua adalah al-kafa'ah, sekufu. Yang dimaksud dengan sekufu atau al-kafa'ah secara bahasa adalah sebanding dalam hal kedudukan, agama, nasab, rumah, dan selainnya. Al-kafa'ah secara syariat menurut mayoritas ulama adalah sebanding dalam agama, nasab atau keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Atau dengan kata lain kesetaraan dalam agama dan status sosial. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran ini. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wanita-wanita yang kecil untuk lelaki-lelaki yang kecil, dan laki-laki yang kecil untuk wanita-wanita yang kecil pula, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat 26. Salah satu hikmah dari anjuran ini adalah kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Hal ini diisyaratkan oleh kisah Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW, dinikahkan dengan Zainab bin Jahsy radhiyallahu anha. Zainab adalah wanita yang terpandang dan cantik, sedangkan Zaid adalah laki biasa yang tidak tampan. Walhasil, pernikahan mereka pun tidak berlangsung lama. Jika kasus seperti ini terjadi pada sahabat Rasulullah, apalagi kita. 3. Menyenangkan jika dipandang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah disebutkan membolehkan kita untuk menjadikan faktor fisik sebagai salah satu kriteria memilih calon pasangan. Karena paras yang cantik atau tampan juga keadaan fisik yang menarik lainnya dari calon pasangan hidup kita adalah salah satu faktor menunjang keharmonisan rumah tangga. Maka mempertimbangkan hal tersebut sejalan dengan tujuan dari pernikahan, yaitu untuk menciptakan ketentraman dalam hati. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah ialah Ia menciptakan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram dengannya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan 4 ciri wanita solehah, salah satunya jika memandangnya membuat suami senang. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, Islam menetapkan adanya nazar, yaitu melihat wanita yang hendak dilamar, sehingga sang lelaki dapat mempertimbangkan wanita yang hendak dilamarnya dari segi fisik. Sebagaimana ketika ada seorang sahabat mengabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia akan melamar seorang wanita Ansor, beliau bersabda, "Sudahkah engkau melihatnya?" Sahabat tersebut berkata, "Belum." Beliau lalu bersabda, "Pergilah kepadanya dan lihatlah ia, sebab pada mata orang-orang Ansor terdapat sesuatu." Yang keempat adalah subur, mampu menghasilkan keturunan. Di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk meneruskan keturunan dan memperbanyak jumlah kaum muslimin dan memperkuat izzah, kemuliaan kaum muslimin. Karena dari pernikahan diharapkan lahirlah anak-anak kaum muslimin yang nantinya menjadi orang-orang yang sholih yang mendakwakan Islam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih calon istri yang subur. Rasulullah bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umatku." Hadis riwayat An-Nasai. Karena alasan ini juga sebagian fuqaha, para pakar fikih,
berpendapat bolehnya fakhu'an nikah, membatalkan pernikahan karena diketahui suami memiliki impotensi yang parah. As-Sa'di berkata, jika seorang istri setelah pernikahan mendapati suaminya ternyata impoten, maka diberi waktu selama 1 tahun. Jika masih dalam keadaan demikian, maka pernikahan dibatalkan oleh penguasa. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda sekalian. Terima kasih sudah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.